Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntari Dwi Wulandari dari kelas P2K Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen proyek TI mengenai membuat proyek charter dengan studi kasus membuat sistem informasi absensi dan bonus tahunan karyawan pada CV Lestari Mandiri. Project Description and Goals. Perkembangan teknologi telah berkembang sangat pesat dan mengalami banyak kemajuan. Saat ini teknologi juga merambah ke dalam dunia bisnis. Banyak instansi, perusahaan, maupun badan perseroan yang telah memanfaatkan penggunaan teknologi. CV Lestari Mandiri merupakan salah satu badan perseroan terbatas yang bergerak di bidang distributor bahan-bahan sembako. Saat ini, CV Lestari Mandiri masih konvensional dalam melakukan absensi. Absensi yang dilakukan masih dilakukan secara manual yang ditulis tangan dengan menggunakan buku absensi. Dengan menggunakan absensi manual, memiliki risiko kehilangan data dan kurang akuratnya data yang telah ditulis, dan tentunya juga kurang efisiensi dalam melakukan rekap tahunan data karyawan CV Lestari Mandiri. Perekapan total data absensi karyawan dilakukan setahun sekali yang bertujuan untuk memberikan benefit tambahan atau bonus tahunan yang akan dihitung dari total jumlah kehadiran absen karyawan dalam satu tahun. Aplikasi yang akan dibuat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakai mengenai data absensi hariannya serta perkiraan bonus tahunan yang nantinya akan diterima oleh setiap individunya. Resiko 1. Terjadinya kesalahan saat menginput absensi secara manual yang dapat mengakibatkan adanya double data. Yang kedua, terjadinya kesalahan perhitungan jumlah absensi saat menentukan bonus tahunan. Kemudian yang ketiga, terjadinya bug pada sistem yang dibuat saat mensinkronkan data. Deliverables. Deliverables dari proyek ini yaitu 1. Aplikasi sistem absensi dan bonus tahunan ini siap untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh CV Lestari Mandiri. Kemudian yang kedua, dokumentasi sistem berupa buku panduan yang mencakup informasi sistem yang dibuat serta cara penggunaannya. Yang ketiga ada laporan. 1. Laporan pendahuluan. Laporan yang berisi kebutuhan awal serta mencakup dalam berbagai aspek. Kedua, laporan progres. Laporan yang digunakan untuk mengetahui perkembangan aplikasi dari proses perangkaian hingga aplikasi siap pakai. 3. Laporan akhir. Laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan dalam pengembangan kendala serta solusi yang berhasil diimplementasikan. Selanjutnya ada scope definition. Batasan dari proyek ini adalah tidak membahas mengenai penggajian tiap karyawan, hanya membahas mengenai absensi dan bonus tahunan yang akan didapat. Kebutuhan fungsional yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat ini adalah sebagai berikut. 1. Sistem harus dapat memudahkan karyawan melakukan absensi secara mandiri. Kemudian yang kedua, sistem harus dapat mempermudah admin dalam membuat perekapan absensi. Lalu yang ketiga, sistem harus dapat mempermudah admin dalam melakukan perhitungan bonus tahunan yang akan didapatkan oleh karyawan. Lalu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan tambahan yang tidak memiliki input, proses, dan output. Berdasarkan efisiensinya, sistem diharapkan dapat mempermudah user dalam mengecek data absensinya selama bekerja, serta memudahkan user untuk mengetahui kisaran bonus tahunan yang akan diterima. Selanjutnya ada project milestone. Di sini saya sudah sediakan tabel untuk menjelaskan mengenai project milestone. Project akan dimulai pada tanggal 8 Juni 2023. Setelah itu akan melakukan analisis data yang akan ditargetkan dapat dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2023. Kemudian perancangan desain sistem
yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 bulan Juli 2023. Setelah itu ada simulasi menggunakan software yang akan kita targetkan dapat dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023. Kemudian ada pemrograman serta pengetesan dilaksanakan pada tanggal 1 bulan Agustus 2023. Setelah itu ada instalasi software yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2023. Kemudian proyek akan selesai pada tanggal 13 Agustus 2023. Selanjutnya ada budget summary. Di sini saya sudah sediakan tabel untuk kisaran biaya yang akan kita butuhkan dalam membangun aplikasi ini. Di sini sudah saya uraikan menjadi 3 macam. Ada print report sebesar 1.500.000, lalu untuk maintenance dan aplikasi training ada 3.500.000, kemudian untuk survei data sebesar 750.000, dengan total biaya yang akan kita butuhkan kurang lebihnya Rp5.750.000. Selanjutnya ada assumptions, constraints, dan dependencies. Di dalam sistem ini, cara pengguna atau user berinteraksi yaitu dengan menggunakan aplikasi berbasis mobile yang dapat diunduh pada smartphone oleh masing-masing karyawan. Aplikasi ini didesain sesimpel dan senyaman mungkin agar pengguna atau user dapat menggunakannya dengan mudah, serta dilengkapi dengan icon yang dapat lebih memudahkan user dalam mengenali fungsi dari masing-masing tools yang disediakan dalam aplikasi yang dibuat. Selanjutnya ada Project Organizational Structure. Di sini saya tampilkan bagian struktur organisasi yang akan membangun aplikasi ini. Ada project manajernya oleh Kuntari Dulandari, lalu sistem analisnya akan dilakukan oleh Naufal Bagus Arifin, untuk sistem desainnya akan dilakukan oleh Nareswari Estining Tias, lalu untuk programmernya akan dilakukan oleh Gayatri Ajeng Chandrarini. Kemudian untuk sistem testingnya ada dilakukan oleh Aga Bayu Pakarton. Kemudian untuk sistem dokumentasi akan dilakukan oleh Kenzi Mahardika. Selanjutnya di sini saya juga menampilkan masing-masing job desk dari tiap posisi. Untuk project manager akan menjadwalkan pelaksanaan dan manajemen proyek, lalu membuat dokumen SDPLN (Software Development Plan) yang mendefinisikan rencana proyek, dan juga memantau kinerja proyek pelaksanaan dari analisis sampai dengan implementasi. Selanjutnya untuk job desk sistem analis, yaitu menganalisa proses bisnis yang terjadi di Civil Lestari Mandiri, lalu mendefinisikan prosedur yang ada dalam sistem, kemudian membuat dokumen SRS (Software Requirement Specification) yang menjelaskan kebutuhan dalam membangun software. Lalu untuk job desk sistem desain ada membuat rancangan sistem menggunakan UML, lalu membuat basis data, kemudian juga membuat dokumen SAD (Software Architecture Development) yang mendefinisikan arsitektur sistem. Kemudian job desk untuk programmer yaitu membuat rancangan yang telah didesain menjadi sebuah bahasa pemrograman, kemudian juga mengidentifikasi dan memperbaiki bug serta error dalam pengkodean. Selanjutnya job desk untuk sistem testing yaitu membuat rencana untuk pengujian sistem yang dibuat dan mengimplementasi sistem yang dibuat. Yang terakhir, sistem documentation memiliki job desk untuk membuat panduan penggunaan sistem yang dibuat dan juga membuat kontrol untuk kesesuaian dan kelengkapan dokumen. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai project charter sistem yang akan kami buat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan juga penyampaian yang masih belum maksimal. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.